Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Su'ila Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bimadza tansahuna man yamna'u ahlahu min al-hijab asy-syar'i? Apa yang engkau nasihatkan kepada orang yang melarang istrinya untuk mengenakan hijab yang syar'i? Fajaba fadilatuhu rahimahullah, innana nansahuhu an yattaqi Allah azza wa jal fi ahli. Sungguhnya kami nasihatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal pada istrinya, berkenan dengan istrinya. Wa yahmadallah azza wa jalla alladhi yassara lahu mithla hadhihi az-zawjati allati turidu an tunaffidha ma amara Allah bihi min al-libas asy-syar'i al-kafil bi salamatiha min al-fitan. Dan sesungguhnya hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taisir, memberikan kemudahan baginya. Allah mudahkan baginya mendapatkan seorang istri yang memiliki semangat keinginan untuk mentanfidz, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengenakan atau berupa mengenakan libas yang syar'i, pakaian yang memenuhi tuntutan syariat, al-kafil yang menjamin, memberi jaminan, bisalamatiha minal fitan, memberi jaminan atas keselamatan dia dari fitnah-fitnah yang membahayakannya. Wa idza kana Allah azza wa jalla qad amara ibadahu al-mu'minina an yaqu anfusahum wa ahlihim an-nara fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal-hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dan kalau sekiranya Allah azza wa jalla, jika Allah azza wa jalla sendiri telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga diri-diri mereka dan menjaga keluarga mereka, istri-istri mereka dan anak-anaknya dari azab neraka,
pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana waqud, bahan bakar daripada neraka itu adalah manusia yang merupakan ahlun nar, dan al-hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun gilaw syidad, atas neraka itu ia diperwakilkan untuk mengurusinya malaikat yang perkasa, yang kasar, untuk mengadab ahlun nar. La ya'suna Allah ma amarahum. Para penjaga neraka tersebut malaikat yang perkasa, yang keras, yang ditakuti oleh ahlun nar. La ya'suna Allah ma amarahum. Dan mereka para malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka taat apapun yang dikomandokan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Naam, ini perintah dari Allah bagi setiap orang yang beriman untuk menjaga dirinya, keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya dari api neraka, yang mana digambarkan neraka ini sangat mengerikan, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad hammala ar-rajula al-mas'uliyata fi ahlihi, faqala ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan demikian pula jika saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebankan hammala ar-rajul al-mas'uliyata, membebankan tanggung jawab kepada seorang lelaki terhadap keluarganya, istrinya. Sebagaimana dalam sabdanya, ar-rajul ra'in fi ahli. Seorang lelaki adalah penanggung jawab, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyahnya, tentang orang yang dipimpinnya. Hadis ini sebagaimana di Hasyiah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu dalam Al-Quran, demikian pula Nabi-Nya alaihi salatu wassalam merintahkan hal itu dalam sunnahnya, fa kaifa yaliqu bihadzal rajuli, fa kaifa yaliqu bihadzal rajul ay yuhawila إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعية في اللباس إلى زي محرم يكون سببا للفتنة بها ومنها. Maka bagaimana mungkin dianggap pantas bihadzal rajul, bagaimana mungkin dipandang pantas bagi laki-laki ini ayyuhawila ijbara zaujati, yang berusaha, berupaya untuk memaksa istrinya
untuk memaksa istrinya ala an tada'a az-ziyya syar'iyyah fil libas, untuk menanggalkan pakaian yang syar'i, pakaian khas seorang wanita muslimah mukminah. Az-ziy yakni pakaian khas yang syar'i yang ada dalam syariat ini, yang merupakan ciri khas seorang wanita muslimah mukminah dalam hal libas. Ila ziyyin muharram, dia upayakan untuk memaksa istrinya menanggalkan ini dan menggantinya dengan ziyyin muharram, dengan pakaian khas yang haram. Ya, pakaian yang berbeda dengan pakaian yang syar'i, dengan berbagai macam modelnya, bentuknya, yang mana yakunu sababan lil fitnati biha wa minha, yang akan menjadi sebab terjadinya fitnah dengan wanita tersebut yang mengenakannya, wa minha, dan akan menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Falyattaqillah ta'ala fi nafsihi, maka hendaklah laki-laki itu yang demikian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala pada dirinya. Hendaklah dia takut kepada Allah atas dirinya. Waliyattaqillaha fi ahli, hendaklah dia bertakwa kepada Allah atas istrinya. Waliyahmadillah ala ni'matihi, dan hendaklah dia memuji Allah atas nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Ayassara lahu mithla hadhil mar'ati salihah, bahwa Allah memudahkan dia mendapatkan seorang wanita istri yang salihah. Naam, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata', dunia ini adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah al-mar'ah salihah, wanita yang salihah. Naam, wanita yang salihah, yang beriman, apalagi jika berilmu, maka ini akan sangat membantu istiqomahnya seorang lelaki yang menjadi suaminya, dan akan sangat membantu untuk istiqomahnya rumah tangga tersebut. Laki yang soleh dan wanita yang solehah, keduanya akan bisa ta'awun alal birri wat taqwa, saling ta'awun satu dan yang lainnya untuk al-bir, kebaikan dan ketakwaan, dan akan saling mengingatkan atas kelalaian masing-masing dari syariat ini. Seorang istri memiliki peranan yang sangat besar di dalam istiqomahnya seorang suami. Seorang istri sangat diharapkan dengan kesolehannya untuk mengingatkan suaminya dalam perkara-perkara yang terlihat bahwa suaminya ini memiliki kekurangan dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, untuk dia ingatkan. Karena boleh jadi seorang suami dinasihatkan dari pihak yang lain, akan tetapi
Terkadang sulit untuk menerimanya. Akan tetapi tatkala nasihat itu datang dari istrinya yang dicintainya, nah, mungkin jadi bisa meluluhkan hatinya dan bisa mengalahkan keangkuhannya, dan akan menyadari dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jangan sampai justru seorang istri mendukung, sehingga bisa jadi dia mendukung kesalahan suaminya atau membelanya, padahal itu adalah suatu kekeliruan, kesalahan atau kekurangan yang memang butuh untuk diluruskan, untuk diperbaiki. Nah, jangan sampai menjadikan justru suaminya semakin menjadi dalam suatu kekeliruan, kekurangan akhlak. Seorang istri memiliki peranan yang sangat penting. Nah, inilah al-mar'ah salihah yang diharapkan oleh seorang lelaki yang bisa diajak untuk ta'awun alal birri wat taqwa, bukan ta'awun alal ismi wal udwan, bukan ta'awun untuk dosa dan permusuhan. Nah, seorang suami boleh jadi dia sukses dalam hidupnya dan menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang menang dan menjadi orang yang senantiasa istiqomah karena peranan penting dari istrinya. Dan boleh jadi seorang lelaki akan celaka dan akan menyimpang dikarenakan ulah daripada istrinya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah wanita yang saleh. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa amma bin nisbati li zawjatihi fa innahu la yahillu laha an tuti'ahu fi ma'siyati Allah abadan. Dan adapun berkaitan dengan istrinya itu, maka tidak halal, tidak boleh baginya untuk mentaati suaminya dalam bermaksiat kepada Allah abadan, sama sekali, selamanya, sampai kapanpun. Nah, meskipun harus berakibat diceraikan, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah hanya dalam rangka untuk menjaga cinta suaminya. La, cinta Allah di atas segala-galanya. Nah, dan Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar, selama seseorang mengembalikan dirinya dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan menjadikan himmah, cita-cita satu-satunya adalah berusaha menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta yang akan menentukan kebahagiaan hidup dia di dunia dan di akhirat. Lianna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq Sang Pencipta, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, fatwa berikutnya terkait dengan ikhrajuz zira'. La yajuzu ikhrajuz zira'i. Tidak boleh bagi seseorang yakni seorang wanita untuk mengeluarkan zira' lengannya, memperlihatkannya kepada selain suaminya atau selain mahramnya.
Qala as-sa'il, kata sang penanya, ba'dun nisa'i turaddidu maqulatan yahkuna bi'annahum sami'uha min ba'dil ulama'i. Ada sebagian wanita yang senantiasa mengulang-ulang suatu makulah, yakni suatu ucapan yang dia nukilkan, dia hikayatkan bahwa dia mendengar ucapan tersebut, makulah atau makalah tersebut dari sebagian ulama. Wahia makulah atau makalah tersebut, ucapan itu adalah anna man tubhiru sa'idaiha minan nisa'i wa hiya fil baiti yawm al-qiyamati tahtariqu sa'idaha. Bahwa barang siapa dari kalangan wanita minan nisa' tubhiru sa'idaiha, menampakkan ya kedua lengan atasnya, yaitu sa'id adalah lengan seseorang. Nah, maka dia memperlihatkan kedua lengannya padahal dia di rumah. Dan siapa dari wanita melakukan hal itu? Nah, sa'id adalah lengan bawah, kemudian lengan atas adalah adud. Nah, barang siapa dari wanita menampakkan lengannya padahal dia di rumah, ya, maka pada hari kiamat hukumannya, ganjarannya, kedua lengannya itu tahtarik, akan terbakar. Ma'al ilmi anna ba'dhan nisa'i yafsilna malabisahunna ila al-akmami aw ba'd al-akmam ila al-mirfaqain. Naam, sama hukmu dhalik. Sebagian wanita senantiasa mengulang-ulang, turaddidu hadhil maqula, mengulang-ulang ucapan ini yang dia dengar dari sebagian ulama, katanya bahwa ya, jika seorang wanita meskipun di rumahnya dia memperlihatkan lengan bawahnya, yakni lengan bawah yang batasannya sampai siku. Nah, adapun lengan atas yang dari siku ke ketiak, yakni adud, yang disebutkan di sini adalah sa'id, ya, lengan bawah. Nanti katanya di hari kiamat ganjarannya akan terbakar. Padahal ya diketahui bahwa sebagian wanita mereka membuat potongan pakaiannya itu ya bagian lengan daripada pakaian mereka itu potongannya sampai bagian siku. Nah, sebagaimana ma'ruf di kalangan ummahat, kalangan akhwat, ada di sana ya pakaian wanita, daster atau yang lainnya, dibuat potongannya memang lengannya itu hanya menutup bagian lengan atas, ya, batas ujung lengannya itu lengan baju tersebut sampai siku. Nah, ya terkadang pakaian itu dibuat potongannya demikian dalam rangka untuk dalam rangka untuk mengimbangi panas, ya, pada daerah-daerah tertentu yang memang hawanya panas, daerah khatulistiwa, apabila berada dalam rumah maka akan terasa panas. Maka terkadang dibuat potongan seperti itu agar lebih santai rasanya ketika mengenakan pakaian tersebut. Nah, atau menjadikan wanita itu lebih sigap ketika bekerja, nah, di rumah. Ala kulli hal,
kenyataan memang ada pakaian yang demikian. Yang mana konsekuensinya tentunya jika pakaian tersebut demikian potongannya, maka tentunya lengan bawah itu akan nampak terlihat ketika di rumah. Nah, sementara di sana sebagian wanita mengulang-ulangi ucapan yang dia dengar, katanya di sebagian ulama bahwa yang demikian itu ganjarannya dari kiamat nanti kedua lengannya akan terbakar. Sama hukum dzalik, bagaimana hukumnya demikian itu? Apakah ini benar? Fajaba Fadilatul Syekh rahimahullah, amma hadzal jaza wa huwa anna as-sa'idaini tahtariqani yaumal qiyamati fala aslalah. Adapun ganjaran yang sangat menakutkan ini, bahwa lengan tersebut, lengan bawah itu akan terbakar pada hari kiamat nanti. Fala aslalahu, maka yang demikian ini tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Nah, ditegaskan oleh Syekh. Baik. Wa ammal hukmu fi izhari as-sa'idaini, dan adapun terkait dengan hukum menampakkan kedua lengan li ghairi zawil maharim wa zawj, fa inna hadha haram, muharram. Adapun hukum memperlihatkan lengan wanita kepada selain mahramnya, ya, dan selain suaminya, maka ini muharram, haram hukumnya. La yajuzu an tukhrij al-mar'atu dhira'iha li ghairi zawjiha wa maharimiha. Tidak boleh seorang wanita memperlihatkan, mengeluarkan kedua lengannya, dhira', dari ujung jari sampai siku. Nah, li ghairi zawjiha wa maharimiha, pada selain suaminya dan mahramnya. Nah, berarti kalau itu suaminya, la syak, ini sudah maklum. Nah, bahwa tidak mengapa diperlihatkan, bahkan lebih dari itu pun tidak mengapa. Adapun mahram selain suami, maka tidak mengapa lengan itu diperlihatkan, ya. Fa'ala al-mar'ati an tahtashima wa an tahtajiba mastata'at, maka wajib bagi seorang wanita untuk dia memiliki rasa malu, memiliki haya, sehingga dia tidak keluar dari tabiat karakter kewanitaannya. Sebagaimana kita dapati kenyataan sebagian wanita di negeri ini yang mereka dengan dalih, ya, ingin ikut ambil bagian dalam al-hadarah, yakni kemodernan, dan tidak ingin ketinggalan zaman, kemudian ikut-ikutan dengan gaya orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga hilang rasa malunya, hilang rasa malunya, tidak memiliki haya. Wal-iyadu billah. Ini adalah kerusakan yang sangat mengerikan apabila seorang wanita sudah tidak memiliki haya. Nah, sangat berbeda dengan wanita-wanita yang beriman, para wanita sahabat. Nah, dan wanita-wanita yang beriman yang ada pada umat-umat terdahulu. Nah, ingat bagaimana dua wanita putri dari seorang soleh yang ada di Ahlu Madyan,
Nah, ketika tidak ada yang lain yang bisa menggantikan keduanya untuk mengambil air, sementara tempat pengambilan air itu adalah untuk umum, tercampur baur lelaki dan wanita, maka mereka, dua wanita ini menyudut dan malu untuk bercampur baur. Keduanya menyingkir menunggu sampai para lelaki meninggalkan tempat itu, baru kemudian mereka mengambilnya. Sampai Allah takdirkan Musa alaihissalam dalam pelariannya sampai ke daerah itu dan melihatnya, dan dia pun membantunya. Sampai kemudian dinikahkan dengan salah seorang dari kedua wanita tersebut. Nah, dalam Sahih Bukhari pernah kita lewati. Nah, salah seorang istri Rasulullah SAW, ketika ada seorang wanita sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah tentang apakah wanita itu juga bermimpi melakukan hubungan sebagaimana laki-laki bermimpi yang akibatnya keluarnya mani, diistilahkan mimpi basah, apakah wanita juga mengalami mimpi yang demikian? Nah, sampai-sampai istri Rasulullah SAW tersebut mendengar pertanyaan itu, menutup wajahnya karena malunya. Subhanallah. Ini yang telah hilang dari banyak wanita dikarenakan jauhnya mereka dari tarbiyah Islamiyah, dari bimbingan Islam yang benar. Nah, maka bagi atas seorang wanita hendaklah dia memiliki rasa malu, dan hendaklah dia berhijab. Nah, mastata'at, sesuai dengan apa yang sanggup dilakukannya. Dan Allah SWT telah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang sanggup dilakukannya. Maka tatkala Allah menetapkan dalam syariatnya bagi wanita untuk menutup auratnya, yaitu sekujur tubuhnya tanpa kecuali, dibebankan kepada wanita, maka berarti wanita mampu melakukan itu. Nah, maka hendaklah dia berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, untuk menjauhkan dari dirinya bayang-bayang yang dimunculkan oleh syaitan, dari bayang-bayang yang akan menghalangi dia untuk mengamalkan syariat ini. Bayang-bayang bahwa khawatir akan diejek, diperolok-olokkan, atau dibicarakan. Naam, itu semua datangnya dari syaitan yang berusaha untuk melemahkan seorang wanita. Karena itu memang merupakan tujuan daripada syaitan, agar semakin banyak pengikutnya yang masuk dalam neraka. Naam, wa antastura dhira'aiha illa idza kana al-baitu laysa fihi illa zawjuha wa maharimuha. Dan hendaklah dia menutup kedua lengannya. Ya, menutup kedua lengannya sampai ke ujung jarinya. Zira', sudah kita nyatakan tadi, zira' mulai dari atraful asabi', ujung-ujung jari jemari sampai ke siku. Nah, sebagaimana kita telah lewati tahqiq tentang permasalahan ini, bahwa kedua tangan, telapak tangan termasuk aurat. Maka hendaklah dia menutupnya. Illa, kecuali jika al-bait, jika kana al-bait laysa fi, jika rumah tempat tinggal dia tidak ada dalam rumah itu kecuali suaminya saja dan mahram-mahramnya. Apakah itu ayahnya, ataukah itu saudara laki-lakinya, ataukah pamannya,
atau yang lainnya dari mahramnya. Putra dari saudaranya. Nah, putra dari adiknya atau dari kakaknya. Maka tidak mengapa dia memperlihatkan kedua lengannya, karena boleh dilihat oleh mahram. Fahadza la ba'sa bi ikhraj ad-dir'ain, maka yang demikian ini tidak mengapa bagi seorang wanita untuk mengeluarkan kedua lengannya. Amma man fassalat malabisaha ila al-mirfaqaini faqulu laha. Adapun wanita yang menjadikan potongan pakaiannya itu lengannya sampai ke siku, faqulu laha, maka aku katakan kepadanya, la ba'sa tabqa thiyabu al-mukhayyatatu. Nah, la ba'sa tabqa thiyabu al-mukhayyatatu ala hadha al-wada'. Tidak mengapa pakaian seorang wanita yang memang modelnya demikian, potongannya demikian, yang dijahit dengan potongan seperti itu, tidak mengapa dibiarkan ala hadzal wala' dengan model potongan seperti itu. Nah, tidak perlu dirubah. Nah, tidak usah membebani diri. Tidak mengapa seperti itu, tapi wa tulbisu lizzauji wal maharim, dengan catatan, dan hendaklah wanita itu mengenakannya hanya untuk suaminya ataukah untuk mahramnya. Nah, wa yafsilu wa yufassilu thiyaba thiyaba jadidah idza kana fil baiti man laysa mahraman laha. طيب نعيد. ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها. Dan dia membuat potongan pakaian, model pakaian yang baru dengan model atau bentuk yang menutup lengannya. Nah, yang menutup aurat. Idza kana fil baiti man laysa mahraman, jika di rumah tersebut tempat dia ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ka akhi zawjiha, seperti misalnya suami istrinya. Ka akhi zawjiha, seperti saudara suaminya. Allah musta'an. Ka akhi zawjiha, saudara lelaki dari suaminya, yakni iparnya. Wa ma asbah, apa yang semisalnya bukan mahramnya. Nah, maka hendaklah dia mengenakan pakaian lain yang menutup lengannya, auratnya. Wala yajuzu lil mar'ah an takhruja bi hadhihi al malabis ila asy-syari'i, dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk keluar ke jalan dengan pakaian tersebut yang potongannya lengannya terlihat, illa an tasturaha bi thiyabi bi thiyabin dhati akmamin tawilah, kecuali jika dia mengenakan di luar pakaian tersebut, dia mengenakan lagi pakaian yang lain yang dhati akmamin tawilah, atau dia mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang lain yang mana pakaian tersebut lengannya panjang, tastuha amaman nas, yang menutupi dirinya, menghijabi dirinya di hadapan manusia, di hadapan lelaki ajanib yang bukan mahramnya fi suq, ketika dia di pasar, di pertokoan, ma'al abaati, disertai dengan mengenakan abayah pada bagian luarnya. Nah, dan mungkin kita cukupkan sampai di sini, karena di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan aba'ah
Beliau katakan bahwa tidak boleh bagi wanita tersebut keluar hanya dengan mencukupkan diri dengan pakaian tadi, yang mana lengannya terlihat. Melainkan dia harus keluar dengan mengenakan pakaian yang potongannya, modelnya menutupi seluruh lengannya, tangannya. Kemudian pada bagian luarnya dia mengenakan abaya. Ya, inilah hijab yang syar'i, yang mana tatkala Syekh di sini menyinggung aba'ah, maka insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang perkara ini, ya, dan kita akan nukilkan beberapa kalam ulama terkait dengan aba'ah, ya, termasuk adanya perbedaan pandangan sebatas yang kita pahami dari apa yang kita dapatkan dari beberapa ulama tentang persyaratan apakah harus aba'ah atau tidak. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita membahasnya pada pertemuan berikutnya. Dan juga memang sudah ada pertanyaan yang masuk dari sebagian umat menanyakan hal ini, apakah dipersyaratkan harus abaya. Dan sesungguhnya permasalahan ini telah sering kita lewati, tapi tidak mengapa untuk kita ulangi kembali sebagai murajaah, sehingga kita semakin memahaminya. Dan mungkin ada tambahan faedah yang baru yang kita dapatkan, kita tambahkan dalam pembahasan berikutnya. Nah,